Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannati fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun tunji qailaha minan niran, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Sobat Selebes, no uti Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur tentunya hanya milik Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita atas semua limpahan anugerah dan karunia-Nya. Hanya atas anugerah yang Allah berikan, kita bisa sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas kita. Semoga ibadah yang telah kita upayakan selama bulan Ramadan ini dapat mampu menyempurnakan puasa kita di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia meneladani beliau. Semoga semua urusan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, terutama yang sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ini bisa menjadi bekal kita ketika menuju akhirat, dan sebelumnya kita juga dapat mendapat perlindungan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sobat Selebes, no uti Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain disebut sebagai syahrus siyam, bulan puasa, Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagaimana petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Bagi umat Islam, ayat ini sebenarnya bukan hanya dipandang sebagai sebuah catatan tentang waktu diturunkannya Al-Quran, akan tetapi juga memiliki makna yang lain, yakni harapan tentang adanya sebuah malam di bulan Ramadan yang dapat melipat gandakan ibadah seseorang hingga kelipatan 1000 malam. Malam inilah yang kita kenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Sobat Selebes nauti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Sebab Rasulullah SAW telah menyeru umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Sebagaimana bisa kita merujuk pada riwayat-riwayat bahwa beliau menganjurkan untuk mencarinya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang kerap menjadi pertanyaan, kapan datangnya malam itu? Apa tanda-tanda ketika terjadinya malam itu? Kemudian apa yang menjadi indikator kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Inilah sederet pertanyaan-pertanyaan ketika kita memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nauti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah yang dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah agar terpompanya kembali semangat beribadah umat Islam di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk merahasiakannya, dan kita dapat memetik hikmah dari kerahasiaan dari Lailatul Qadar tersebut. Nah, apa saja hikmah-hikmah itu? Apa saja yang bisa kita ambil dari rahasianya malam Lailatul Qadar ini?
Sobat Selebes yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mengetahui, selain membaca tanda-tanda dan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya setiap dari kita juga memahami arti dan makna Lailatul Qadar itu sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang jernih, pemahaman yang benar terhadap malam Lailatul Qadar ini, kita bisa merujuk kepada pendapat dari Muhammad Quraish Shihab selaku mufassir terkenal di Indonesia dalam kitabnya Membumikan Al-Quran, memberikan penjelasan terkait dari arti dari makna Lailatul Qadar itu. Beliau mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 dari makna dari Lailatul Qadar. Yang pertama, qadar itu berarti penetapan atau pengaturan. Sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pendapat ini dikuatkan oleh orang-orang yang memahami keyakinan ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar yang dirujuk dari Quran surah Ad-Dukhan tadi itu diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan khitah, semacam strategi langkah-langkah bagi Nabi Muhammad SAW untuk guna mengajak manusia kepada yang benar, kepada yang akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Kedua, qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut, malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang sangat spesial, malam yang tidak ada bandingan. Malam Lailatul Qadar disebut mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata qadar yang berarti mulia ini sangat relevan, bisa ditemukan dalam ayat ke-91 surat Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrik. Ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Jadi makna kemuliaan itu persis sama seperti dalam arti yang terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 91. Nauti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, qadar itu bisa dimaknai sebagai sempit. Kenapa disebut sempit? Kenapa disebut malam yang sempit? Karena ketika itu banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Nah, ini ada semacam bentuk analogi bahwa seakan-akan dengan banyaknya malaikat yang turun itu sehingga bumi ini terasa sempit, sangat sesak. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, kata qadar ini juga dalam arti sempit digunakan oleh Al-Quran. Nah, antara lain misalnya dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26, Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Nah, Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki dan mempersempitnya bagi yang dikehendakinya. Nah, inilah ketiga makna yang bisa kita pahami tentang hakikat makna dari Lailatul Qadar itu. Sobat Selebes, Nauti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak riwayat yang menyebutkan tentang waktu terjadinya malam diturunkannya Al-Quran. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar yang dikaitkan dengan turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal 7 Ramadan. Ada yang mengatakan pada tanggal 14. Ada yang mengatakan pada tanggal 17, 21, 27, dan bahkan ada yang mengatakan pada tanggal 20 Ramadan. Disebabkan
banyaknya riwayat yang mengenai kejadian turunnya Al-Quran. Inilah yang menjadikan kita tidak mungkin mengetahui secara pasti, secara tepat kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Umat Islam di Indonesia, kita meningkatkan ibadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini kita berpijak pada riwayat Rasulullah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, taharrul Lailatul Qadri fil ashri awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat lain dikatakan taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sobat Selebes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian barangkali mungkin terdapat sebagian dari kita yang bertanya, mengapa malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan secara tegas, tidak ditentukan secara pasti? Mengapa Allah tidak menjelaskan secara tegas tanggal berapa Lailatul Qadar itu terjadi? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk merahasiakannya. Nah, dari sini kita dapat memetik hikmah dari kerahasiaan Lailatul Qadar itu sendiri. Jika kita berkaca pada fenomena umum yang terjadi di bulan-bulan Ramadan, umumnya intensitas ibadah kita terjadi di awal-awal Ramadan, namun semakin lama seiring berjalannya waktu, semangat untuk beribadah semakin menurun. Baik itu kita lihat secara kualitas atau secara kuantitas. Kadang kita disibukkan dengan segala hal-hal yang berkenaan dengan persiapan menghadapi Lebaran yang sifatnya material. Seperti misalnya kita mempersiapkan makanan kecil untuk para tamu ketika berkunjung di hari raya, membeli peci, membeli sarung, mukena, baju baru, dan lain sebagainya. Nah, terkadang kesibukan terhadap hal-hal yang sifatnya sebenarnya kurang substansial, ini bisa menggeser keinginan untuk meningkatkan amal ibadah selama bulan Ramadan. Karena kecenderungan jiwa yang sudah terbangun dalam diri itu adalah kecenderungan terhadap materi. Akhirnya kecenderungan rohani dalam yang sifatnya spiritualitas itu tergusur pelan-pelan. Nah, padahal kalau kita ingin meninjau lebih dalam lagi, kegiatan-kegiatan tersebut itu tak ubahnya sebenarnya hanya sebagai pelengkap kebahagiaan kita selama menjalankan ibadah puasa dan nanti ketika ingin menyambut hari raya. Namun hanya saja tentunya kita memahami ini sudah menjadi fenomena yang sudah menjadi tradisi tahunan pada terakhir bulan puasa. Sobat Selebes yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat kritis ini, di saat-saat kecenderungan material sudah membuncah dalam diri kita, ketika konsentrasi kita sudah mulai terpecah karena hal-hal yang sifatnya material saja, Allah kemudian seolah-olah datang memberikan bingkisan yang begitu spesial, bingkisan yang begitu istimewa. Bingkisan inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana segala amal kebajikan yang kita lakukan di satu malam ini saja dapat mengalahkan intensitas ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Nah, ini tentunya kita bisa membayangkan kalau kita ingin mengkiaskan waktu 1000 bulan itu setara kurang lebih dengan 83 tahun 3 bulan. Nah, kalau seandainya siapa yang bisa mengetahui kalau umur kita itu hanya sampai ke 50 tahun, 40 tahun saja, tapi berkat kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita beribadah memohon ampunan pada malam Lailatul Qadar, pahalanya itu seolah-olah 1000 bulan. Nah, ini tentunya kalau ini adalah sebuah bonus, ini adalah bonus yang sangat menggiurkan. Nah, siapa yang rasa-rasanya akan menolak bonus hadiah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan malam Lailatul Qadar.
Nauti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dalam menemukan Lailatul Qadar. Ini kita bisa merujuk kepada pendapat Imam Al-Ghazali. Katanya kalau jika awalnya jatuh pada jika Ramadan itu jatuh pada hari Rabu atau hari Ahad, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ke-29. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, jika Ramadan itu jatuh pada awal hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ke-21. Kemudian yang ketiga, jika awalnya bulan Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam ke-27. Kemudian jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ke-25. Jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ke-23. Nah, ini adalah pendapat yang cukup populer yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan pengalamannya dalam berburu, mengejar, dalam memahami hakikat dari Lailatul Qadar. Nah, kaidah-kaidah yang tercantum ini bisa banyak kita rujuk dalam kitab-kitab fikih yang bermazhab Syafi'i. Nah, rumus ini sebenarnya merupakan dari kebiasaan para ulama-ulama dalam menemui Lailatul Qadar. Nah, ini adalah tidak lain adalah ijtihad upaya Imam Al-Ghazali yang kemudian banyak disetujui oleh para ulama sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Sobat Celebes Nauti Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun kita telah mengetahui hakikat, kita telah mengetahui makna dari Lailatul Qadar, maka hendaknya kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ini tak ubahnya ibarat seperti kita ingin menyambut tamu yang agung, tamu yang spesial. Ia tidak akan datang kecuali ia tahu persis bahwa kita akan menyambutnya dengan sambutan yang layak baginya. Oleh karena itu, marilah kita semua memaksimalkan kesempatan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan mengisi amalan-amalan seperti berzikir, membaca doa, membaca Al-Quran, melaksanakan qiyam Ramadan, memperbanyak sedekah dan berbagai macam amalan kebaikan lainnya. Berdasarkan satu riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu an, ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, seandainya aku mengetahui kapan Lailatul Qadar akan datang, doa apa yang terbaik untuk kupanjatkan?" Rasul kemudian menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, menyukai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Doa inilah yang harus kita jadikan amalan ketika kita hendak berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Sobat Celebes Nauti Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya pertemuan dengan malam Lailatul Qadar sehingga setiap muslim, setiap dari kita mendambakan pertemuan dengannya. Ada banyak cerita yang mungkin sudah kita dengar dari sekian banyak orang yang merasa telah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Misalnya, dia mengaku telah melihat cahaya di suatu malam yang tenang dan syahdu. Tentunya kita tidak serta-merta langsung mempercayainya dan tidak sepenuhnya menolak, karena ini sifatnya adalah pengalaman pribadi. Sobat Celebes Nauti Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati pun demikian, paling tidak ada dua indikator yang pasti dan tegas yang disebutkan langsung dalam Quran surah Al-Qadar. Pertama, hadirnya malaikat. Indikator pertama adalah hadirnya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi. Dan kedua, hadirnya kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Indikator pertama, hadirnya malaikat dapat dimaknai sebagai datangnya malaikat untuk mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Indikator inilah
dapat disebut bertambahnya kebaikan bagi orang-orang yang didatangi oleh malaikat itu. Kalau kebaikan tidak tercermin dalam perilaku seseorang tentang pertemuan yang diakuinya, maka adalah wajar kalau kita tidak mempercayainya. Kedua, salamun hiya matla'il fajar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian, hadirnya kedamaian sebagai bentuk ketenangan batin. Kedamaian yang bersemai dalam sanubari. Kedamaian ini tentunya kita tidak bisa maknai sampai di sini saja, tapi juga kemampuan seorang menghadirkan kedamaian bagi orang lain. Nah, inilah cerminan akhlak sebagai indikator bahwa bertemunya seseorang dengan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini. Sobat Seledes Nauti Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, inilah sedikit wacana di antara banyaknya penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan dalam bulan suci ini dapat menjadi modal terbaik bagi kita semua untuk mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.